Halo pemirsa Sultan TV, kembali lagi di Plus 62 Bicara bersama gue Nabila. Pada episode kali ini gue seneng banget karena kita kedatangan narasumber yang bisa memberikan motivasi dan juga inspirasi bagi pemuda-pemudi di Indonesia. Nah, sosok narasumber kita kali ini adalah seorang ketua organisasi IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kita langsung sapa aja yuk, ini dia di samping saya. Halo Mas. Halo Mbak Nabila. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan ya, Mas di samping saya ini namanya Mas Abdul Musawir Yahya ya Mas. Betul. Ya. Panggil Mas Abdul biasanya. Mas Abdul ya. Kesibukannya belakangan ini apa Mas? Ya organisasi ya bisnis juga. Ya banyak lah. Istilahnya ngurusin banyak orang. Oke. Tentunya kita kali ini bakalan berbincang membahas mengenai Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan juga masa depan gerakan ya Mas. Iya. Langsung aja, saya boleh tanya-tanya sedikit ya Mas? Nggak apa-apa. Mas Abdul, kan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum di organisasi IMM ya, Iya. atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Yang juga berlatar belakangkan seorang aktivis. Boleh dong Mas share bagaimana organisasi bisa membentuk karakter Mas Abdul sehingga bisa membawa Mas Abdul pada titik ini? Oh iya, oke. Yang pertama organisasi ini memang saya kenal itu sejak kecil sih sebenarnya. Karena memang saya ini memang di kader sebelum IMM ini itu ada organisasi pelajar Muhammadiyah itu bergerak di dunia SMP, SMA. Saya diperkenalkan tentang Muhammadiyah, ortom-ortomnya, dan saat mahasiswa pun juga ada namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, di sini yang saya banyak dapatkan di sini adalah bagaimana kita bergerak dengan tulus. Iya. Kita bekerja memberikan manfaat kepada orang itu dengan setulus mungkin, seikhlas mungkin. Jadi yang kita kejar di sini, yang ditanamkan dalam perkaderan ini adalah ya bagaimana kita setiap manusia ini itu bisa bermanfaat untuk manusia lain. Kalau dalam bahasa Arabnya itu khairun nas anfa'ahum linnas begitu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat untuk manusia lain. Nah, itu sebenarnya yang bikin saya tertarik dalam organisasi ini. Itu. Oke. Selanjutnya nih, Mas Abdul kan tercatat sebagai ketua paling baru di organisasi IMM ini ya. Boleh dong Mas ceritakan bagaimana proses demokrasi di organisasi IMM sendiri ini? Proses demokrasi di IMM ini kan ya itu di perhelatan nasional kita ini ada yang disebut dengan muktamar. Ya. Nah, di sini setiap cabang dan setiap daerah ini provinsi, cabang ini itu aslinya kalau kita ngaca di aturannya DPD ini perwakilannya 4, cabang itu 2. Nah, cuman karena pandemi akhirnya kita pangkas 50%. Iya, jadi berdampak juga ya masa Ya, pandemi berdampak, ini. sangat berdampak. Jadi ya setiap daerah 2, cabang 1 itu milih untuk mewakili cabangnya masing-masing. Di setiap organisasi kan pasti ada ya Mas ya, perbedaan pendapat setiap anggotanya. Iya. Nah, bagaimana cara menangani bila ada perbedaan pendapat di anggota IMM Ya, sendiri? sistemnya kita musyawarah ya. Musyawarah. Jadi misalnya kalau memang ada perbedaan pendapat, maka ya sebisa mungkin itu kita kedepankan kekeluargaan ya. Saya rasa misalnya kalau di dalam sidang-sidang seperti anggota dewan itu kan rame-rame tuh lempar kursi, di partai lempar kursi. Pun juga di IMM pun juga itu ada sekarang ya. Ya, tapi karena kita basisnya memang itu adalah organisasi keislaman, maka selalu setiap ada sengketa maka kekeluargaan dengan ya itu ya sifatnya kekeluargaan, audiensi
kita duduk bareng ngopi kalau bisa, ya selesai masalahnya. Jadi Tidak perlu dengan kekerasan ya. meskipun kita tengkar, berantem di dalam forum, ya tapi kalau kita selesaikan di warung kopi itu langsung selesai masalahnya, cair. Itu ya sebenarnya. Iya, benar. Dan IMM simple sih, simple banget kalau IMM ini. Oke, berbicara tentang IMM ya Mas, apa sih yang membuat Mas Abdul tuh tertarik untuk bergabung di organisasi IMM sendiri? Yang bikin saya tertarik yang itu tadi, ya bahwa IMM mengajarkan pada semua orang, pada semua kadernya untuk selalu memberi dengan dasar keikhlasan, ketulusan. Nah ini yang kita gelorakan terus di setiap kader. Jadi karena memang ya kita hidup di muka bumi ini kan sebenarnya ya diciptakan untuk memperbaiki alam, betul. Iya. Nah untuk memperbaiki alam ini maka kita harus menggandeng banyak orang, teman kita. Nah akan menjadi masalah besar, misalnya kalau hidupnya kita individual ya, individualistik lah istilahnya. Nah gimana kita akan membuat perubahan-perubahan besar, lompatan-lompatan besar, sementara ya hidupnya kita ini sendiri. Nah makanya salah satu simbol organisasi ini adalah mengumpulkan banyak orang untuk berpikir masa depan. Mengumpulkan banyak. Jadi orang-orang pintar, kelebihan-kelebihannya itu ditampung di organisasi ini, lalu kelebihan itu didiasporakan ke lingkungan sekitar untuk bangsa, perserikatan dan agama gitu. Oke, bagus. IMM ini kan memiliki tujuan untuk mampu mewarnai pergerakan mahasiswa nasional ya Mas. Betul. Kemudian apa saja sih yang menjadi agenda strategis IMM dalam menguatkan kapasitas sumber daya kader-kadernya? Nah begini, kemarin itu ini ada kaitannya dengan visi misi saya kemarin di kampanye itu, bahwa kita evaluasi bagaimana perubahan negeri ini bahkan dunia. Nah misalnya kalau memang Mas Nadiem Makarim, Pak Menteri ini itu justru itu bukan dari kalangan aktivis, bukan dari kalangan organisatoris, tapi itu profesional. Nah, tapi dia mampu menciptakan sebuah aplikasi yang itu bisa memudahkan masyarakat, teknologi melalui teknologinya. Nah, anak-anak IMM ini itu harusnya atau pergerakan mahasiswa secara umum itu harusnya begitu Dimanfaatkan ya. dimanfaatkan karena memang spiritnya adalah bagaimana kemudian gerakan mahasiswa itu bisa melakukan agen perubahan, jadi agen perubahan, melakukan perubahan dengan segala aspek teknologika, pendidikan, politik, ekonomi, itu sebenarnya yang menjadi agenda kita. Jadi untuk di internal IMM itu saya sampaikan bahwa ada 3 hal yang kemudian kita perlu perhatikan di dalam. Yang pertama itu adalah intelektual. Nah kenapa intelektual? Itu karena nggak mungkin itu kita melakukan gerakan apapun tanpa tahu apa yang harus dia lakukan, begitu ya. Iya. Jadi dasarnya kita ini adalah intelektual, banyak baca buku, diskusi segala macam. Nah, maka itu adalah agenda yang pertama. Yang kedua adalah ekonomi, entrepreneur. Meskipun kita pintar, tapi kepintaran, kecerdasan atau teori yang kita baca itu nggak akan mudah teraplikasi sementara ekonominya lemah. Iya. Jadi banyak para aktivis yang itu menggadaikan idealismenya itu karena faktor tawaran rupiah atau dolar gitu. Sehingga ya dia lebih menyembunyikan pikiran idealismenya, pikiran kebenaran untuk memenuhi kebutuhan individunya. Sendiri, maka kemudian nah begitu pula dengan partai aktivis yang masuk di partai politik, nggak bakalan dia melakukan gerakan sesuai dengan apa yang dia baca kalau memang ini masih tergantung pada uang misalnya, ekonominya, dapurnya lah istilahnya yang lemah. Maka dari itu para aktivis khususnya IMM itu harus selesai persoalan ekonomi, harus kaya kalau bisa, bukan orang ya. Nah hal ini kemudian kita dasarkan pada bagaimana Islam ini maju, itu karena memang
tidak bisa lepas daripada Ekonomi itu ekonomi sendiri. Muslim saat Iya. itu. Bagaimana Utsman, bagaimana Abu Bakar, bahkan istri Nabi sendiri pun juga Siti Khadijah adalah pebisnis. Iya. Nah, inilah yang akan mempermudah gerakan Islam ini semakin maju. Nah, yang ketiga adalah politik. Nah, politik. Jadi meskipun kita berpolitik, jangan dulu masuk partai politik, berpolitik jadi pejabat kalau urusan perutnya atau urusan dapurnya ini belum selesai. Karena yang ada adalah biasanya atau pada umumnya pejabat yang masuk di sana harus idealnya kan harusnya menjadi negarawan yang baik. Waktunya dihabiskan, pikirannya dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa negara. Buat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat, ya tentunya dari ilmu yang dia dapatkan selama dia jadi aktivis. Tapi karena itu saya bilang tadi bahwa semua itu bisa tertutup, idealismenya ini nggak bakalan bisa terrealisasi itu selama ekonominya belum selesai. Maka ada 3 agenda politik. Karena memang harus penting, memang harus masuk di partai politik, harus menjadi negarawan yang baik. Karena kalau teriak-teriak di jalan saja, maka nggak mungkin, agak-agak susah. Kecuali kalau menguasai sistem, maka itu dengan gampang kita merancang program-program atau kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Iya, betul. Begitu, jadi intelektual atau ekonomi, intelektual atau pendidikan, ekonomi, entrepreneur, lalu kemudian politik. Diaspora. Mungkin itu. IMM sendiri termasuk organisasi yang berumur panjang ya Mas? Ya, sampai alhamdulillah, 57 tahun. Ya, sampai saat ini. Nah, selama proses itu ada nggak sih hal yang menjadi ancaman dan tantangan tersendiri bagi eksistensi IMM? Oh, sangat. Ada, boleh diceritakan Mas? IMM ini kan berdiri tahun 1964 ya, di mana sudah menghadapi problem kebangsaan yang beragam. Mulai dari ekonomi, pendidikan, kebijakan publik. Nah, ini yang menjadi kendala. Tapi untuk saat ini kendala yang terbesar adalah sepertinya kurang siap untuk menghadapi perubahan atau situasi perubahan yang begitu besar saat ini ya. Itu aja sebenarnya. Kita nggak pernah membayangkan waktu 10 tahun yang lalu bahwa para aktivis itu akan jadi apa dulu ya. Nah, para aktivis ini apa yang dia baca, apa yang dia lihat, maka itulah yang dia suarakan. Nah, misalnya kalau kebijakan pemerintah yang merasa itu yang kita rasa itu tidak pro terhadap rakyat misalnya, maka secepat mungkin kita harus tanggapi. Itu aja kerjanya para aktivis. Harusnya seorang aktivis itu bacaannya itu adalah masa depan. Masa depannya. Bagaimana kondisi Indonesia di tahun 2045 misalnya begitu. Generasi muda hari ini yang kira-kira umur 25 sampai 30, kan 2045 itu kan sudah berapa puluh tahun. Sudah tua jadinya. Nah,
Nah itu nggak pernah sangat jarang kita baca bagaimana posisi kita, apa yang kita lakukan dan untuk 2045. Saya rasa ketidaksiapan untuk menghadapi perkembangan zaman ini itu yang menjadi kendala, sehingga seperti misalnya teknologi informasi misalnya begitu, sangat gampang kemudian para generasi muda itu dibawa dengan arus yang ada itu. Tanpa dia tahu sebenarnya saya ngapain sih, saya Iya baca dong. apa sih gitu ya. Nah sementara ini posisinya aktivis. Iya. Harusnya dia yang mengendalikan, dia buat Iya, suasana bangsa ini itu berangkat dari idenya sebenarnya. Ternyata bukan dari kalangan aktivis yang buat Gojek, bukan. Bukalapak bukan. Anaknya orang yang terkaya di dunia ini bukan dari kalangan seperti aktivis bukan. Cukong-cukong ya, mohon maaf ini dikat ini. Maksudnya takutnya dianggap rasis ya. Itu bukan mereka, bukan para aktivis yang menguasai. Padahal para aktivis kajiannya adalah bagaimana ekonomi politik, bagaimana intelektualitas, pendidikan harus begini. Ternyata yang jadi menteri pendidikan bukan dari kalangan aktivis, seperti itu. Nah itu bisa jadi karena problemnya adalah sumber daya manusia yang kurang, yang kurang diperhatikan. Nah ini yang bukan cuma di IMM, saya rasa bahwa gerakan-gerakan mahasiswa yang lain pun juga begitu. Sama. Maka dari itu memang IMM ke depan ini harapan saya dengan program yang nantinya akan saya jalankan, maka harus ada transformasi gerakan. Jadi kalau dulunya kita pakai gerakan jalanan untuk menyampaikan aspirasi itu, maka sekarang kan sudah mudah. Ada media sosial, segala macam kayak gini-gini pun juga adalah salah satu cara untuk menyampaikan gagasan dan pikiran kita sebenarnya. Nah, ternyata teman-teman ini nggak ada yang dari kalangan aktivis kayaknya misalnya, nggak ada dari kalangan aktivis. Nah, harusnya aktivis mendesain itu, merancang itu, gitu. Iya, betul. Selanjutnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, organisasi yang tergolong sudah cukup besar juga ya Mas ya. Apa yang menjadi modal IMM sendiri dalam membimbing laju pergerakan ikatan ini? Nah itu tadi bahwa persiapkan SDM mulai dari sekarang, itu baca situasi dan kondisi, pikiran kita adalah masa depan. Mempersiapkan masa depan ya. Betul doktrin bahwa jangan lupakan sejarah, tapi karena sejarah ini itu kita pakai untuk bercermin dalam rangka untuk masa depan. Tetapi jangan terlalu banyak berbicara masa lalu, karena yang sering berbicara masa lalu itu adalah orang tua. Nah, kalau kita mau memposisikan diri kita sebagai generasi muda, maka banyak-banyaklah kita berdiskusi masa depan. Sumber daya manusia dipersiapkan dengan segala sektor. Jadi nanti ini untuk menghadapi tantangan masa depan, maka kader-kader IMM nanti program saya adalah saya akan mengumpulkan semua kader-kader IMM, lalu kemudian kita klaster dengan keahliannya masing-masing. Yang ahli pendidikan itu kita akan didik menjadi ahli pendidikan beneran, bukan mau di politik ya silahkan, entrepreneur silahkan. Nanti kita sesuai passionnya masing-masing ya. Nanti kita yang berdarah-darah di Jakarta, dekat sama pejabat, dekat sama apa, ya tentunya itu untuk kemajuan organisasi gitu. Jadi tidak selamanya mahasiswa itu bertentangan atau berbenturan dengan pemerintah. Nah, ada kalanya kita harus bekerja sama, kita harus bergandengan tangan. Selama itu tujuannya untuk kepentingan rakyat. Bersama, iya betul. Kalau dilihat dari isu-isu yang menjadi persoalan dalam beberapa dekade terakhir ini, menurut Mas Abdul sendiri nih, seperti apa sih kondisi kebangsaan dan keumatan di Indonesia saat ini? Masih jauh dari cita-cita nasional kita. Taruh misalnya, ya Pancasila mengajarkan kita keadilan, itu masih belum terwujud. Pancasila mengajarkan kita kesejahteraan. Pancasila kita mengajarkan toleransi. Nah, saya rasa itu masih jauh dan kita sedang berupaya untuk menggapai mewujudkan itu ya. Taruh misalnya bahwa perpecahan antar agama sudah ditetapkan, sudah disepakati oleh
para pendiri bangsa kita bahwa dalam konteks keagamaan kita selalu diajarkan untuk saling menghargai, toleransi. Tidak kemudian itu menghujat agama satu dengan agama yang lain, tetapi kalau bisa bagaimana agama-agama ini itu bisa kita kolaborasikan menjadi spirit bangsa kita, menjadi spirit negara kita untuk menjadi yang lebih baik begitu. Jadi kontrol juga negara ini. Nah, keadilan pun juga itu masih banyak sekali yang dalam konteks hukum ya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Iya. Dari segala perekonomian atau kesejahteraan kita, ketimpangan masyarakat ini masih sangat terlihat. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Karena sistem di negara kita memang begitu. Yang kaya dirangkul, diperbanyak kekayaannya, tapi yang miskin ini itu dimiskinkan, bayar pajak misalnya. Ternyata pengusaha-pengusaha besar kita masih belum tertib untuk membayar pajak, tapi yang ditekan itu adalah masyarakat bawah. Itu yang masih banyak, itu yang problem kita. Dan kita akan berupaya semaksimal mungkin mempersiapkan kader untuk menepis kejadian-kejadian hal semacam ini. Membuat keadilan Mas. Menjadi keadilan. Pendapat Mas Abdul, apakah elit bangsa saat ini sudah mampu menggiring negara ini untuk bertransformasi dari paradigma demokrasi prosedural dan ke arah substansial? Kalau saya masih sama kayak tadi. Masih sama. Bahwa itu masih sangat jauh dari situ. Nah, demokrasi, substansi dari demokrasi itu bagaimana demokrasi kemudian itu bisa itu memberikan kebebasan individu untuk menyuarakan aspirasi, tapi nyatanya sebebas-bebasnya ya tetap sebenarnya, ada, tapi secara substansi. Tapi kita melihat kondisi bangsa kita, ya oke, itu sangat prosedural. Bahwa ada calon, setiap orang itu berhak mencalonkan dirinya, ya tetapi ya tidak bebas, masih dikendalikan sama yang saya bilang tadi itu uang. Bagi yang punya uang maka itu yang akan menang. Saya rasa bahwa ini betul demokrasi kelihatannya, tapi bukan demokrasi yang diinginkan sebenarnya. Demokrasi itu ya pajang, apa visimu, apa misimu, ya akan dibawa kemana bangsa ini, maka ya biarkan masyarakatnya menilai. Sebagai pemuda yang menjadi tonggak dari sebuah perubahan, apa saja nilai-nilai yang selalu Mas Abdul dan kawan-kawan IMM pegang dalam menumbuhkan rasa kritis, kepekaan, dan peduli terhadap persoalan-persoalan sekitar? Oke, yang tadi itu nilai yang harus saya tumbuhkan itu pertama adalah intelektualitas memang, karena memang ya yang saya bilang tadi itu bahwa salah satu syarat kita untuk bergerak itu adalah dengan cara intelektualitas. Organisasi ini atau IMM ini mengajarkan pada kita untuk tidak taklid, atau bahasa Indonesianya itu ikut tapi tidak tahu tujuannya. Arahnya begitu. Maka dari itu kita diajarkan untuk mengasah pikiran, ya mencerdaskan kehidupan bangsa mulai dari diri kita. Jadi ya perubahan itu kan sebenarnya sebelum melangkah pada kelompok itu adalah individunya. Ya, ibda binasib kalau bahasa Arabnya, bahwa mulai dari diri sendiri. Nah, nggak usah dulu mikirkan keluarga, nggak mikirkan orang lain kalau dirinya ini belum selesai. Makanya itu saya rasa nilai yang paling saya junjung tinggi, bahwa kalau dalam Al-Quran itu memang selalu kita diperingatkan bahwa kalau kamu tidak akan bisa merubah satu kelompok itu, tapi kalau dirimu itu belum selesai, itu mungkin. Ketika berbicara tentang kemajuan, artinya sudah melampaui zaman ya. Apa sih yang sudah dan yang akan dipersiapkan oleh IMM untuk meraih peluang di masa depan? Ya begini, kalau dulu istilah Islam berkemajuan karena itu melampaui zaman, karena begini, kalau dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pakai kata berkemajuan itu karena kita harus meninggalkan tradisi yang itu mengungkung kita untuk mengarah pada yang lebih baik sebenarnya. Maka berkemajuan ini kita harus selalu bergerak lebih maju gitu. Nah, taruhlah misalnya kalau para aktivis misalnya, aktivis seperti yang kita sekarang ini,
Nah, ya sudah saatnya kita harus melakukan transformasi gerakan. Maka misalnya kalau dulu kita itu gerakannya, cara menyampaikan aspirasinya itu dengan cara demo-demo. Nah sekarang itu apalagi masalah pandemi, kita harus mengumpulkan banyak massa, harus kita nyarikan anggaran untuk tapi itu tetap masih penting sebagai simbol, itu simbolik saja. Tapi substansi daripada aspirasi kita itu sudah kita bisa sampaikan melalui forum ini, bisa disampaikan melalui forum media sosial segala macam, itu banyak sebenarnya. Jadi itu harus mengikuti, bahkan buat perubahan-perubahan baru. Nah, saya rasa itu sih sebenarnya untuk yang disebut dengan berkemajuan. Berbicara tentang pemuda nih Mas Abdul, seberapa penting seorang pemuda memiliki pemahaman serta partisipasi politik untuk mengawal pembangunan bangsa di masa yang akan datang? Ya, sangat penting loh. Contohnya seperti tadi Begini. ya. Iya, karena begini, bangsa kita ini itu didesain oleh kalangan muda. Itu dipikirkan banyak oleh kalangan muda. Perubahan-perubahan besar dari yang dari sejarah itu tahun 28 sampai sekarang itu banyak dipelopori oleh kalangan muda. Sampai bukan sekarang sih, tapi itu berhenti beberapa tahun kemudian, karena anak-anak muda ini kan sekarang itu sudah sangat jarang kita ngelihat yang di Senayan itu Diskusi, mayoritas orang tua. Di anggota dewan kita masih, ya harusnya yang ngisi komposisi 500 sekian suara di Senayan itu harusnya generasi muda. Tapi nggak tahu nih ya, apa generasi mudanya yang terlalu malas atau nggak mau berpartisipasi ke sana, ataukah golongan tua yang nggak mau memberikan generasi menciptakan generasi pada ini jadi problem sebenarnya. Maka dari itu sebenarnya ya kalau ditanya pentingnya generasi muda untuk tahu soal politik itu sangat penting, karena mereka ini semua akan mati. Iya, betul. Ya yang umur 55 tahun sekarang itu, besok itu sudah 10 tahun ke depan itu akan jadi apa? Masih bisakah dia jalan atau masih bisakah dia mikir? Nah kalau kita nggak mempersiapkan Dari sekarang kader-kader politik sekarang untuk generasi muda, 10 tahun ke depan siapa yang akan memikirkan problem kebangsaan kita kalau bukan generasi muda? Maka dari itu ya untuk program saya ini, kalau salah satu tujuan saya adalah memang saya harus mengumpulkan tokoh-tokoh politik, kader-kader IMM yang punya sense politik yang bagus, yang nantinya akan kita persiapkan untuk di masa yang akan di datang. masa yang akan datang begitu. Terakhir nih Mas, ada pesan atau harapan yang ingin disampaikan nggak kepada generasi muda saat ini untuk tetap mempertahankan kecintaannya terhadap bangsa serta nilai-nilai pergerakan? Ya sangat, bahwa yang kembali pada yang tadi itu, bahwa pesan saya pada teman-teman, saya bilang itu generasi muda karena saya pun juga anak muda sebenarnya, bahwa kawan-kawan, bahwa tetaplah tulus, ikhlas, lakukan perubahan setiap hari. Ya sempatkan waktu dalam sekian jam itu untuk memikirkan, mengevaluasi problem kebangsaan kita, berikan solusi-solusi, tuangkan ide-ide cerdas untuk dari anak-anak muda untuk kemakmuran rakyat. Segala keahlian itu kita harus kumpulkan, dan kita akan baca arah bangsa ini itu akan seperti apa, dan kita akan menemukan dan kita akan berdiskusi solusi apa yang tepat untuk keberlangsungan atau kemajuan bangsa kita. Mungkin itu Mbak. Oke, itu tadi perbincangan gue bersama Mas Abdul. Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya.